Shalom, Bapak Ibu, saudara-saudari jemaat dan simpatisan GKI Maleo Raya. Puji Tuhan, saat ini pandemi COVID-19 terus menunjukkan penurunan angka penularan. Melalui persidangan Majelis Jemaat memutuskan mulai tanggal 24 April 2022 akan membuka kembali ibadah hybrid, yaitu ibadah yang berlangsung dengan cara live streaming dan onsite dalam waktu bersamaan yang dilaksanakan setiap hari Minggu pukul 7.30 waktu Indonesia bagian Barat. Jemaat yang ingin hadir dalam ibadah onsite wajib mendaftarkan diri melalui website www.gkimaleoraya.com dengan mengikuti panduan sebagai berikut. 1. Membuka halaman www.gkimaleoraya.com dalam browser handphone atau gadget masing-masing. 2. Membaca dengan seksama panduan dan prosedur ibadah tatap muka, serta poin-poin penting yang harus dipahami jemaat dan simpatisan. 3. Setelah membaca dengan seksama, silakan mengisi isian. Nik KTP, bagi yang belum memiliki KTP, nomor identitas dapat dilihat dalam kartu keluarga. Mengisi nama lengkap, mengisi alamat lengkap, mengisi tanggal lahir. Jika usia kurang dari 12 tahun, maka sistem akan secara otomatis menolak. Pilih jenis kelamin, mengisi nomor handphone, pilih status keanggotaan, pilih wilayah, pilih jumlah vaksin, yaitu minimal vaksin kedua untuk mendaftar ibadah onsite. Jika baru 1 kali vaksin, sistem akan otomatis menolak. Setelah data diisi dengan benar, klik submit. Jika berhasil, Anda akan mendapatkan tiket booking. Simpan tiket booking Anda dengan cara capture atau download PDF dan tunjukkan pada petugas saat datang ke gedung gereja. Kuota ibadah onsite hanya tersedia 75 jemaat. Sistem akan tertutup secara otomatis jika kuota sudah tercapai. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang kesulitan mendaftar via website dapat menghubungi kantor gereja. Selamat beribadah dan tetap patuhi protokol kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Malam ini kita diundang untuk merayakan kasih Bapa dalam persekutuannya. Kita berkumpul untuk mengingat kasih dan pelayanan Yesus.
Mari kita siapkan hati menyambut kehangatannya dengan bangkit berdiri. Kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau menyatakan kasih kepada semua orang. Kasih-Mu tidak terbatas kepada siapa saja. Apapun keadaannya, semua Engkau kasihi dan layani. Berapapun usia mereka, semua Kau peluk mesra dengan kasih-Mu. Dari manapun mereka datang, semua mendapat tempat di hati-Mu. Dalam rumah-Mu tersedia hidangan perjamuan bagi semua orang. Mereka yang siap dengan gembira malam ini meneguhkan diri agar dapat menikmati undangan-Mu, merasakan kegembiraannya bersama-Mu, serta mengingat cinta kasih-Mu. Amin. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil aku dan kau. Lihatlah Dia prihatin menunggu aku dan kau. Hai mari datanglah, kau yang lelah, mari datanglah. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil, kau yang sesat, marilah. Janganlah ragu, Tuhanmu mengajak aku dan kau. Jangan enggan menerima kasih-Nya terhadap aku dan kau. Hai mari datanglah, kau yang lelah, mari datanglah. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil, kau yang sesat, marilah. Dalam pertolongan Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kita mengenang malam terakhir Tuhan bersama dengan murid-murid-Nya. Ya, dalam pertolongannya, pengenangan akan Dia terjadi di tengah-tengah kita Damai sejahteranya hadir menjumpai engkau. dan menjumpai engkau juga. Silakan duduk. Yang Maha Kasih, yaitu Allah pengasih pun bagiku. Aku selamatlah oleh kasih-Nya kepadaku. Oh kasih Allah pelipur lara, oh kasih Allah bahagiaku. Aku selamatlah oleh kasih-Nya kepadaku. Hati dan jiwa bersukacita, hati dan jiwa sejahtera. Aku selamatlah oleh kasih-Nya kepadaku. Mari bersama-sama kita berdoa. Allah yang mengasihi kami, yang kami kenal dalam Kristus Yesus,
yang hadir kepada kami semua dengan rahmat yang besar. Malam hari ini Tuhan, kami bersama-sama mengenang peristiwa beribu-ribu tahun yang lalu, ketika Engkau ada di tengah-tengah murid-murid-Mu, berjamu bersama dengan mereka dan membasuh kaki mereka satu persatu. Kami percaya Tuhan, bahwa peristiwa itu telah terjadi, supaya kelak ketika kami mengingatnya, kami juga beroleh rahmat Tuhan di dalam apa yang Tuhan kerjakan itu. Kami membuka hati kami mau kembali beribu-ribu tahun yang lalu, melalui firman yang sebentar lagi akan kami baca dan renungkan bersama. Roh Kudus-Mu Bapa yang memandu hati kami, sehingga setiap yang kami dengar itu tidak akan berlalu dengan sia-sia, tetapi dia tinggal tetap mengambil tempat dalam hati sanubari kami dan memandu kami untuk mengisi kehidupan kami ketika kami kembali berjalan bersama dengan Tuhan. Di dalam nama-Mu yang kudus kami berdoa. Amin. (26) ayat 17 sampai 25. Yesus makan Paskah dengan murid-muridnya. Pada hari pertama dari hari raya roti tidak beragi, datanglah murid-murid Yesus kepadanya dan berkata, "Di mana Engkau kehendaki kami mempersiapkan perjamuan Paskah bagimu?" Jawab Yesus, "Pergilah ke kota kepada si anu dan katakan kepadanya, Pesan Guru, waktuku hampir tiba. Di dalam rumahmu lah aku mau merayakan Paskah bersama-sama dengan murid-muridku." Lalu murid-muridnya melakukan seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka dan mempersiapkan Paskah. Setelah hari malam, Yesus duduk makan bersama-sama dengan ke-12 murid itu. Dan ketika mereka sedang makan, ia berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku." Dan dengan hati yang sangat sedih, berkatalah mereka seorang demi seorang kepadanya, "Bukan aku ya Tuhan?" Ia menjawab, "Dia yang bersama-sama dengan aku mencelupkan tangannya ke dalam pinggan ini, dialah yang akan menyerahkan aku. Anak manusia memang akan pergi sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia. Akan tetapi celakalah orang yang olehnya anak manusia itu diserahkan. Adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan." Yudas yang hendak menyerahkan dia itu menjawab, katanya, "Bukan aku ya Rabi?" Kata Yesus kepadanya, "Engkau telah mengatakannya." Jemaat yang dikasihi Tuhan, beribu-ribu tahun yang lalu, Yesus menikmati perjamuan Paskah bersama dengan murid-muridnya. Perjamuan Paskah yang ditujukan untuk mengenang peristiwa pembebasan umat Israel dari tanah Mesir. Apa yang dikenang itu sesungguhnya bukanlah peristiwa yang menyenangkan, tetapi oleh umat Israel dengan tekun dari waktu ke waktu, oleh karena perintah Tuhan sendiri, mereka mengenangnya, menjadikannya sebagai sebuah tradisi yang wajib dilakukan oleh generasi ke generasi. Ketika mereka mengenang masa lalu mereka di Mesir, di dalam pengenangan itu mereka menikmati perjamuan bersama-sama. Di sana ada roti tidak beragi, ada sayur pahit, dan juga ada daging anak domba. Roti tidak beragi dan sayur pahit melambangkan kepahitan kehidupan umat itu di Mesir. Daging anak domba mengingatkan mereka tentang domba yang dikorbankan, sehingga mereka kemudian selamat dari pembunuhan anak-anak sulung di Mesir. Oleh karena domba yang dikorbankan itu
darahnya dioleskan di setiap tiang rumah mereka. Ketika mereka mengenang itu bersama-sama, memang betul bahwa yang dikenang itu peristiwa yang tidak menyenangkan. Ada kepahitan di sana, karena mereka mengingat betapa mereka pernah hidup di dalam ancaman yang besar. Mereka tidak aman. Mereka dan seluruh anggota mereka, keluarga mereka, bangsa mereka. Akan tetapi, pengenangan itu kemudian menjadi pengenangan yang manis. Oleh karena apa? Bukan hanya kepahitan yang mereka ingat, tetapi ada satu hal yang jauh lebih penting daripada kepahitan itu. Tidak lain adalah tentang penyertaan dan kasih sayang Tuhan. Apa yang telah terjadi di masa lalu, ketika diingat, ketika dikenang, memang mungkin tidak menyenangkan di dalam rasa seorang manusia. Tetapi terkadang, bahkan di dalam kisah ini kita mendapati sebuah pesan, bahwa hal yang tidak menyenangkan itu harus dikenang dengan sengaja. Karena apa yang telah terjadi itu sesungguhnya terjadi di dalam pengetahuan Tuhan. Tuhan ada di sana menyertai, membimbing, dan meneguhkan umat-Nya. Penderitaan seperti apapun beratnya di masa lalu, ketika seseorang kemudian mengingat Tuhan yang tidak pernah meninggalkan dan membiarkan itu, maka segala kepahitan itu menjadi sirna, digantikan oleh sebuah kelegaan dan pengharapan bahwa Tuhan yang maha baik itu telah, sedang, dan akan terus menjamin hingga pada kesudahannya. Ketika Yesus berada di tengah-tengah murid-murid pada waktu itu, kembali lagi bersama dengan beberapa kaumnya, banyak kaumnya, mereka mengenang peristiwa di Mesir itu. Dia duduk di tengah-tengah mereka. Lalu dia kemudian menikmati makanan Paskah. Di tengah-tengah dia menikmati makanan Paskah itu, dia melakukan pembicaraan dengan murid-muridnya. Inilah bagian yang tadi saya dan Bapak Ibu telah baca bersama. Tuhan menyadari bahwa salah seorang yang makan bersamanya itu adalah seseorang yang akan menyerahkan dia. Kita mungkin tidak akan pernah dapat melukiskan bagaimana perasaan Tuhan. Tetapi saya yakin kita pasti pernah mempunyai sebuah pengalaman ketika kita duduk bersama makan dengan seseorang dan kita tahu bahwa seseorang itu bukanlah seseorang yang baik kepada kita. Kesedihan ada, mungkin juga ada kemarahan, tetapi kita berusaha untuk menutupinya dan menyelesaikan acara bersama itu dengan secepat-cepatnya. Itu pengalaman kita manusia. Tetapi Tuhan, Dia tidak tergesa-gesa menyelesaikan acara makan malamnya bersama dengan murid-muridnya. Sementara Dia tahu bahwa ada satu murid yang akan menyerahkan Dia. Sebaliknya, Dia bercakap-cakap kepada mereka. Sebuah percakapan yang sebenarnya sungguh amat berani. Karena apa? Karena Tuhan mengutarakan apa yang akan dilakukan oleh seorang murid itu kepadanya. Kita tidak tahu bagaimana reaksi para murid pada waktu itu. Tetapi kita semua ketika membaca kisah ini, kita akhirnya dapat berkesimpulan bahwa Tuhan tidak pernah melarikan dirinya dari tengah-tengah banyak orang, ataupun juga dari seseorang
yang mungkin sangat membahayakannya, akan mencelakainya. Dia tetap duduk bersama dengan orang itu. Dia tetap makan bersamanya. Sebuah tindakan yang dilakukan dengan penuh kebesaran hati dan ketulusan oleh Tuhan. Tidak ada amarah. Sekalipun dia mengungkapkan apa yang dirasakan oleh hatinya. Sekalipun dia harus mengungkapkan kebenaran, dan memang kebenaran itu harus dinyatakan. Tetapi kita tidak menangkap bahwa Tuhan ingin merendahkan, apalagi bermaksud untuk mengusir seorang murid yang hendak menyerahkan dia itu. Sebaliknya, dengan sengaja, dengan tabah dan sabar, Tuhan duduk bersamanya dan menikmati makanan Paskah. Kita percaya, Bapak Ibu, bahwa Kristus yang hadir di tengah-tengah para murid dalam perjamuan terakhir itu adalah juga Kristus yang hadir di tengah-tengah kita pada saat ini. Bersama-sama kita mengenang perjamuan terakhir itu dalam perjamuan kasih yang kita lakukan kini dan di sini. Mari dengan sukacita kita awali dengan mengucap syukur. Kristus yang mengasihi kami umat-Mu mengucap syukur kepadamu. Berterima kasih atas kemurahan-Mu yang melayakkan kami untuk ikut mengalami pengalaman murid-murid-Mu bersama dengan Engkau dalam perjamuan terakhir. Berkat-Mu yang Engkau limpahkan pada murid-murid-Mu di masa lampau, juga Engkau limpahkan bagi kami di sini saat ini. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kini saya mempersilahkan setiap keluarga yang berada di rumah masing-masing untuk melakukan perjamuan kasih bersama secara simbolis.
dalam perjamuan malam terakhir, Kristus juga membasuh kaki murid-muridnya. Dengarkanlah firman-Nya yang tertulis di dalam Yohanes 13 ayat 1 sampai 17. Sementara itu sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti Ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang Ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Mereka sedang makan bersama dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot anak Simon untuk mengkhianati Dia. Yesus tahu bahwa Bapanya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya dan bahwa Ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian Ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Maka sampailah Ia kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, Engkau hendak membasuh kakiku?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang kuperbuat engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengertinya kelak." Kata Petrus kepadanya, "Engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya." Jawab Yesus, "Jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku." Kata Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku." Kata Yesus kepadanya, "Barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi, selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Juga kamu sudah bersih, hanya tidak semua. Sebab ia tahu siapa yang akan menyerahkan dia. Karena itu dia berkata, tidak semua kamu bersih." Sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya." Jemaat yang dikasihi Tuhan, di dalam bagian yang kita baca ini, kita akhirnya mengetahui mengapa Yesus mempunyai hati yang begitu besar ketika Dia makan bersama dengan Yudas Iskariot, bahkan juga nantinya ketika Ia membasuh kaki Yudas. Yohanes 13 ayat 3 berkata kepada kita, Yesus tahu bahwa Bapanya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya dan bahwa Ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tidak ada penderitaan yang tidak dapat kita tanggung dan tidak dapat kita lewati ketika kita tahu untuk apa kita hadir di dalam dunia ini, dari mana kita berasal dan kemana kita akan pergi. Ketika saya mengenal siapa saya, apa yang telah dipercayakan Tuhan kepada saya, maka tidak ada penderitaan yang terlalu besar yang tidak dapat saya tanggung. Saya pasti bisa melewatinya dengan baik. Itulah Yesus. Ketika Dia setelah makan bersama dengan Yudas dan seluruh murid yang lain, Dia pun juga membasuh kaki mereka. Dia kemudian bertanya kepada mereka, "Apakah kamu mengerti apa yang kulakukan?" Pertanyaan ini baik sekali untuk kita renungkan
ketika malam hari ini kita akan bersama-sama membasuh kaki satu sama lain. Ketika Tuhan bertanya kepada murid-muridnya, apakah engkau mengerti apa yang kulakukan? Tuhan sedang mengingatkan bahwa apa yang dia kerjakan itu, yaitu pembasuhan itu, tidaklah ditunjukkan untuk ditonton menjadi ritual semata, tetapi para murid harus betul-betul mengerti makna dan artinya. Dan hanya dengan cara itu, pembasuhan kaki itu mempunyai arti di dalam kehidupan mereka. Membasuh kaki bisa dilakukan oleh siapapun, bahkan juga bisa berulang kali, tetapi mendapatkan pesannya atau maknanya, bisa jadi kita tidak mengalaminya. Dan untuk itulah Yesus memastikan hal tersebut kepada setiap murid-muridnya. Apa sebenarnya artinya Tuhan membasuh kaki murid? Tidak lain, dia ingin menyatakan kasih-Nya yang besar kepada mereka. Di dalam apa? Di dalam pelayanan dan juga pengampunan yang dia kerjakan bagi mereka semua. Firman telah berkata kepada kita, seperti Tuhan telah mengasihi murid-muridnya sejak semula, demikian jugalah dia mengasihi mereka sampai kesudahannya. Kasih itulah yang menjadi penggerak, yang menjadi dasar bagi Tuhan, sehingga dia mau melakukan apapun bagi setiap murid-murid yang tidak sempurna yang berada di hadapannya itu. Dia mengingatkan mereka, oleh karena aku telah melakukan hal ini, maka lihatlah betapa aku sangat mengasihi engkau. Dan ketika engkau berkata pada akhirnya bahwa engkau juga mengasihi aku, maka engkau wajib melakukannya bagi setiap orang yang ada di sekelilingmu. Apakah engkau mempunyai kasih yang besar seperti yang aku miliki? Kasih yang tidak pernah putus, yang selalu konsisten dari hari ke hari, yang terus bertumbuh, yang tidak akan pernah dipengaruhi oleh pergumulan, oleh jalan yang sulit, oleh kualitas seseorang yang berdiri di hadapanmu. Apakah kasih yang engkau miliki itu seperti yang aku miliki kepadamu? Jika engkau berkata bahwa aku adalah Tuhan dan gurumu, maka itu artinya bahwa aku adalah seseorang yang pasti engkau akan taati. Engkau menyebut aku sebagai Tuhan dan gurumu. Demikian dia berkata kepada murid-muridnya pada waktu itu. Kata-kata yang juga dialamatkan kepada saya dan Bapak Ibu, kepada semua kita pada hari ini. Kita menyebut Tuhan sebagai guru kita. Ketika kita bernyanyi, ketika kita berdoa, ketika kita bersaksi kepada setiap orang. Dan akibatnya adalah bahwa kita harus mempunyai ketaatan. Jika saya menyebut seseorang sebagai Tuhan dan guru saya, maka niscaya saya akan mengikuti apa yang dia minta kepada saya. Dan yang kedua adalah, oleh karena kita sendiri, demikian kata Tuhan kepada murid-muridnya pada waktu itu, tidak dapat melebihi dia sebagai seorang guru. Jika Tuhan saja yang adalah pencipta yang begitu besar dan mulia itu mau membasuh kaki para murid yang adalah ciptaannya, yang dapat binasa hanya dengan satu kata dari mulutnya, maka terlebih kita yang adalah ciptaan itu sendiri. Bukankah kita seharusnya justru jauh lebih rendah dari guru yang membasuh itu? Sehingga tidak ada alasan untuk kita tidak membasuh seperti guru, seperti Yesus telah membasuh. Dan yang ketiga adalah ketika Tuhan berkata, diberkatilah engkau ketika engkau melakukan hal ini. Ketika engkau tidak hanya mengetahuinya, tetapi juga mengerjakannya di dalam kehidupanmu. Ketika tadi Tuhan berkata kepada kita, lakukanlah seperti yang aku lakukan. Dan yang lebih penting adalah
pahamilah, mengerti makna yang ada di baliknya. Itu berbicara tentang kasih yang tidak akan pernah berakhir, kasih yang kekal, yang selama-lamanya, kasih yang mau melayani dan mengampuni. Ini adalah sebuah peristiwa yang telah terjadi yang kita kenang pada hari ini, yang mengundang kita untuk kembali memiliki kasih yang benar, yang sejati kepada setiap orang yang ada di sekeliling kita. Seorang penulis pernah berkata bahwa seharusnya di malam Kamis Putih setiap orang kembali berdamai, setiap orang kembali bersahabat, setiap orang kembali menerima. Apakah kita juga mau mengalami hal itu? Apakah kita mau memastikan bahwa kita telah mengerti ritual yang akan kita kerjakan bersama-sama? Kita akan mulai di dalam keluarga kita masing-masing. Apakah saat ini hubungan kita sangat baik atau justru sebaliknya? Bagaimana kita dengan saudara-saudara kita? Bagaimana kita dengan orang-orang dalam persekutuan kita? Apakah kita telah memiliki kasih yang kekal kepada setiap mereka, yang tidak memandang mereka, yang tidak membandingkan mereka, tetapi menyambut mereka seperti Tuhan telah menyambut kita. Kiranya pengenangan kita akan pembasuhan kaki mengundang kita untuk mengusahakan kasih yang sejati, kasih yang kekal, yang melayani dan mengampuni di dalam kehidupan kita. Mari jemaat, kita pujikan di dalam kasih yang teguh sebagai pernyataan iman kita kepada Allah yang telah menjumpai kita dengan kasih-Nya yang besar. Engkau mengundang kami semua. Kami datang karena undangan-Mu ya Tuhan. Wajah-Mu penuh kasih menerima kedatangan kami.
semua Tuhan sambut, Tuhan mencuci kaki kami. Kami sungguh tertunduk dan merasa malu, sebab kami kotor. Tetapi wajah-Mu menyinarkan pengertian, Engkau tahu kegundahan hati batin kami. Senyum-Mu menyapa dan berkata, datanglah kemari. Tuhan, kami gembira berada di dekat-Mu. Kami semua Kau bersihkan dan kembali menjadi baru. Saudara-saudaraku, marilah kita semua saling membasuh, seperti yang telah Tuhan teladankan bagi kita. Mempersilahkan setiap keluarga yang ada di gereja dan juga yang ada di rumah untuk membasuh keluarga masing-masing. Bersama-sama mari kita berdoa.
Ya Tuhan, tolonglah kami. Setelah kami membasuh, kami sungguh-sungguh mengerti apa yang Engkau pesankan kepada kami semua. Pertama-tama kami harus kembali melayani. Ketika Engkau membasuh kaki murid-murid-Mu, Engkau membersihkan kotoran mereka. Tolonglah kami ya Tuhan, supaya kami pun juga bersedia untuk menjadi seseorang yang membersihkan. Menjadi seseorang yang membuat sebuah tempat, seorang pribadi, menjadi baru kembali. Ketika Engkau membasuh murid-murid-Mu, hal itu juga Engkau menyatakan pengampunan-Mu kepada mereka ya Tuhan. Tolonglah kami juga, supaya kami pun juga mau mengampuni. Engkau mengenal kehidupan keluarga kami satu persatu. Engkau mengenal kehidupan persekutuan kami. Tolonglah kami ya Tuhan, supaya kami, setelah kami melakukan pembasuhan ini, kami pun juga bertanya dalam hati kami, siapa yang harus kami ampuni? Dan bukan hanya bertanya, tetapi kami berdiri dan mau mengerjakannya. Tolong kami ya Tuhan, supaya bisa melakukan apa yang telah Engkau pesankan kepada kami dengan penuh ketaatan. Tolonglah kami supaya kami tidak hanya menyebut Engkau sebagai Tuhan dan Guru kami, semata-mata hanya di dalam ucapan dan ritual kami, tetapi kami sungguh-sungguh mengerjakannya dalam kehidupan kami. Tolonglah kami ya Tuhan, supaya kami pun juga selalu hidup lebih rendah daripada Engkau. Kami tidak melebihi Engkau ya Tuhan, sehingga kami mau melakukan apa yang telah Engkau lakukan kepada murid-murid-Mu, kepada setiap kami beribu-ribu tahun yang lalu. Tolonglah kami ya Tuhan, supaya pada akhirnya seluruh kehidupan kami adalah kehidupan yang sungguh-sungguh bukan hanya mendengar, bukan hanya merenungkan, tetapi mengerjakannya sepenuhnya di dalam perjalanan kami. Kami menyerahkan kehidupan kami semua satu persatu ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Esok hari kami akan melakukan perjamuan kudus. Engkau mengenal kami, segala ketidaksempurnaan kami. Dan kami percaya seperti Engkau mengasihi murid-murid-Mu hingga kekal, demikianlah juga Engkau mengasihi kami. Engkau mau melayani dan mengampuni kami. Kiranya kasih setia-Mu ya Bapa, yang akan memberikan kami hati yang baru, yang akan menolong kami untuk menundukkan diri kami di hadapan-Mu sepenuh-penuhnya ya Tuhan, bukan dengan kecemasan dan ketakutan, tetapi dengan keberanian, oleh karena Engkau sendiri telah memberi teladan itu kepada kami. Di dalam nama-Mu yang kudus, sama-sama kami mengakhiri doa ini, dan doa yang telah Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat diminta untuk bangkit berdiri. Marilah kita bersama-sama dengan gereja di seluruh abad dan tempat mengakui iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal, Anak yang kita dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati.
Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Persembahan kita serahkan dengan cara mentransfer melalui rekening GKI Malioraya di Bank Permata dengan nomor 043 280 0016 atau melalui QR CIMB Niaga GKI Malioraya. Firman yang mendasari persembahan terambil dari Mazmur 52 ayatnya yang ke-11. Marilah kita mengucapkannya bersama-sama. Aku hendak bersyukur kepadamu selama-lamanya, sebab engkaulah yang bertindak, karena namamu baik. Aku hendak memasyurkannya di depan orang-orang yang kau kasihi. Jemaat, kami undang untuk bangkit berdiri. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, puji syukur dan terima kasih Tuhan atas berkat dan anugerah-Mu yang tercurah sepanjang hidup kami. Tuhan, pada kesempatan ini kami telah mengumpulkan persembahan syukur kami. Kiranya Engkau mau urapi dan kuduskan sehingga layak kami gunakan untuk pekerjaan pelayanan di gereja-Mu ini. Tuhan, kiranya juga Engkau mau memberkati tangan-tangan yang telah memberikannya dan juga tangan-tangan yang akan mengelolanya. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya ke dalam tangan-Mu kami alaskan doa kami ini. Amin. Perintah baru Yohanes 13:31-35. Sesudah Yudas pergi, berkatalah Yesus, "Sekarang anak manusia dipermuliakan dan Allah dipermuliakan di dalam dia. Jikalau Allah dipermuliakan di dalam dia, Allah akan mempermuliakan dia juga di dalam dirinya dan akan mempermuliakan dia dengan segera. Hai anak-anakku,
Hanya seketika saja lagi aku ada bersama kamu. Kamu akan mencari aku, dan seperti yang telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi, tidak mungkin kamu datang. Demikian pula aku mengatakannya sekarang juga kepada kamu. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Yesus menginginkan aku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Yesus menginginkan daku menolong orang lain, manis dan sopan selalu ketika ku bermain. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Ku mohon Yesus menolong menjaga hatiku, agar bersih dan bersinar meniru Tuhanku. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Terimalah berkat-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, selamat merayakan Kamis Putih pada hari ini, dan kita juga akan mempersiapkan diri kita untuk menyambut perjamuan kudus pada Hari Raya Jumat Agung esok hari. Dan setelah itu kita kemudian merayakan Sabtu Sunyi hingga nanti perayaan Paskah di hari Minggu. Kami semua terus berdoa, Bapak Ibu bersama-sama selalu hidup di dalam kasih sebagai anggota keluarga, dan Tuhan yang akan menolong kita supaya kita juga boleh bertumbuh di dalam kasih itu, di dalam persekutuan kita. Amin.
Yesus menginginkan